Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang di channel gue. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film sequel dari Pixar berjudul Inside Out 2. Oke, jadi kalau kita lihat film sequel atau film-film kelanjutan dari sebuah seri Disney Pixar yang udah lumayan sukses, biasanya muncul skeptis di pikiran kita untuk berpikir bahwa ini adalah milking dan kemungkinan hasilnya nggak akan sebagus film pertama dan bahkan mengkhianati kualitas film pertamanya. Ya sebenarnya skeptis kayak gini nih lebih banyak terjadi ketika Disney berusaha menjadikan seri-seri animasinya menjadi live action. Tapi ya tetap ada lah, apalagi kalau untuk gue sendiri skeptis terhadap film kedua dari Inside Out ini. Ketika gue ngeliat pertama kali trailernya, gue ngeliat emosi-emosi baru yang dikenalin di sini, gue ngerasa kalau misalnya ini agak maksa. Harusnya emosi-emosi ini nggak usah ada dan nggak ada urgensi untuk itu. Setidaknya sampai gue coba tonton film satu ini. Sebelumnya kita bahas dulu soal production value-nya. Sebenarnya untuk film Disney sendiri, Disney Pixar khususnya, harusnya kita nggak perlu ngeraguin soal itu, nggak perlu dipertanyakan lagi. Seperti biasa kualitasnya bagus dan bahkan lebih baik dari tahun ke tahunnya. Gue bisa ngeliat kalau misalnya animasinya ini lebih bertekstur, lebih fluid dan ya semacamnya lah gitu. Dan gak lupa juga gimana audio yang ada di film ini, khususnya soundtracknya itu lumayan ikonik ya, karena basicnya ini gak jauh-jauh dari aransemen theme song Inside Out itu sendiri yang dibawain sama Michael Giacchino. Ketika musik ini pertama kali diputar di intro di film kedua ini, ya gue udah bersedih lah. Gue udah sedikit terharu mendengarkan lagu ini. Nah berarti yang perlu kita bahas adalah gimana cerita yang disajiin di film ini. Ya sebenarnya nggak perlu diraguin lagi lah. Di OG Disney Pixar tuh selalu menghadirkan cerita yang kesannya emosional gitu dan berhasil melibatkan perasaan para penonton gitu. Dan beberapa di antaranya itu adalah formula mereka yang selalu berhasil, cara mereka bercerita yang tuturnya enak, dan tentu aja relatability ke penonton itu sendiri. Nah jujur secara cerita kalau gue lihat sebenarnya film ini punya formula yang persis sama kayak di film pertamanya. Kayak emosi tertentu yang keluar dari markasnya entah karena diusir atau karena mengejar sesuatu, mengambil sesuatu yang terbuang dari situ gitu. Ya sebenarnya inti premisnya hampir sama gitu. Cuman ya yang menjadi landasan dari terjadinya konflik itu ya karena masalah yang dipegang Riley yang tentunya berbeda dari film pertamanya. Jadi yang intinya secara cerita nggak ada yang aneh lah gitu. Bahkan gue nggak nemu momen-momen yang se-emosional di film pertamanya gitu. Sebenarnya secara emosi gue kebawa. Bahkan gue sampai nangis di akhir film. Tapi apa yang membedakan dari film pertama itu bisa gue tandain dari adegan ketika si gajah itu, gue lupa namanya siapa, ketika si gajah itu gagal untuk ikut bersama si Joy di film pertama. Kenapa sih gue bisa bersedih di situ gitu ya? Ya karena selain itu adalah simbolisasi dari inner child si Riley, teman khayalan si Riley. Kenapa kita bisa invest ke karakter si gajah itu adalah karena cara penceritaan film ini gitu yang bisa bikin kita invest ke si gajah itu. Sedangkan di film kedua ini jujur nggak ada momen yang kayak gitu. Bahkan gue ngerasa agak mengganjal ketika film ini terlalu mengandalkan perselisihan dua kubu, antara kubu emosi lama dengan emosi baru. Nah selain momen si gajah tadi di film pertama itu juga kan yang jadi momen yang lumayan gue suka itu adalah ketika kita melihat si Joy dan juga Sadness yang sepertinya tuh punya konflik tersendiri, tapi bukan berarti mereka adalah dua pihak yang benar-benar punya pandangan yang benar-benar A dan B, hitam dan putih gitu. Sedangkan kalau di sini antara emosi lama dan yang baru itu kerasa agak beda lah. Sehingga hasilnya apa? Jujur gue agak kurang invest sama karakter-karakter baru, emosi-emosi baru yang diperkenalkan di sini gitu. Dan kalau kita lihat lagi gimana penuturan cerita di film ini, karena formula yang mirip banget sama film pertamanya dan cenderung repetitif, gue jujur agak ngerasa bosen di pertengahan film ini, khususnya di petualangan emosi-emosi yang terbuang dari markas pusat. Adalah pokoknya di beberapa titik ketika kita ngeliat upaya dia untuk kembali itu kerasa agak meh gitu. Gue agak ngantuk ngelihatnya. Nah, terus apa sih yang bikin film ini nggak bisa dibilang menjelekkan film pertamanya juga dan bahkan kembali membuat gue berkaca-kaca? Ya itu tadi yang di pertama kali gue sebut adalah soal relatability-nya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya memang film Inside Out 2 ini membahas soal kecemasan, anxiety dan keresahan manusia ketika mulai menginjak usia remaja. Satu momen yang khususnya teman gue suka itu adalah ketika si anxiety udah mulai
overheat dan dia nggak bisa berhenti bekerja dan dia meneteskan air mata. Nah itu secara simbolisasi adalah simbolisasi dari bagaimana cara kecemasan di diri kita itu bekerja gitu. Seringkali kita merasa kecemasan kita ini, anxiety kita ini udah terlalu berlebihan gitu, tapi kita nggak bisa berhenti karena kita takut akan apa yang akan datang dari hasil perhitungan rasa anxiety kita ini gitu. Dan yang bikin gue lumayan relate juga itu adalah bagaimana pembentukan jati diri. Yang di sini kan salah satu konfliknya adalah bagaimana jati diri si Riley ini berusaha di replace lah sama emosi-emosi baru ini gitu. Dan ya itu juga lumayan bikin gue tersentuh gitu, apalagi ketika pada akhirnya dua kepribadian yang berusaha diganti-gantikan ini akhirnya berelaborasi menjadi satu gitu. Yang mana ketika di awal si kepribadian ini hanya menilai dirinya sebagai sesuatu yang baik atau dirinya menilai sebagai sesuatu yang buruk, dan ketika bergabung itu jadi penilaian yang objektif kepada diri sendiri gitu. Kayak ya gue bagus tapi gue egois, tapi gue begini, tapi gue juga begini kok gitu. Dan itu lumayan ngena di gue. Nah di awal-awal gue nonton ini ada semacam skeptis juga yang muncul di gue. Kenapa? Karena kalau gue lihat dari film Inside Out yang pertama, apa yang bikin itu lumayan sedih juga adalah ketika kita berhasil melihat kembali inner child kita yang punya emosi yang sederhana dan simple gitu. Sehingga itu menimbulkan perasaan semacam apa ya, semacam rindu dan juga sedih gitu. Karena pada awalnya ya kita adalah anak polos yang seperti itu gitu. Nah kemudian ketika gue lihat film keduanya ini emosi apa? Emosi baru ini beberapa di antaranya tuh terkesan kurang jelas fungsinya apa dan mereka tuh ngapain dan buat apa gitu. Tapi memang tanpa disadari setelah gue melihat konklusi dari film ini ya mereka adalah emosi-emosi yang mau gak mau bakal muncul juga di kita gitu. Sebuah emosi yang gak jelas ini untuk apa, perannya untuk apa, kenapa harus ada di diri kita, tapi mau gak mau itu ada gitu. Dan tanpa kita sadari seringkali ada perannya baik sedikit ataupun banyak gitu. Ya mungkin ini bakal jadi video gue yang lebih panjang lagi dari video-video sebelumnya ketika gue berusaha meringkas video gue seringkas mungkin. Tapi ya intinya begitu, secara formula cerita itu nggak jauh beda sama film pertama. Bahkan momen-momen menyentuh hati di sini ini kurang ada gitu ya. Jadi mereka nggak menampilkan penceritaan yang cukup berhasil untuk memberikan kesan emosional ke kita. Tapi yang masih bisa kita benar-benar nikmati dan masih bisa ngena di penonton adalah bagaimana relate-nya film ini ke penonton, khususnya ketika ini membahas tentang anxiety di masa remaja kita, seperti itu. Jadi gitu aja pembahasan gue soal film Inside Out 2. Gimana dari kalian yang udah nonton? Langsung aja komentar di bawah. Silakan debat aja gue, nggak apa-apa. Apakah pernyataan gue ini valid apa enggak? Atau kalian punya pengalaman sendiri ketika nonton film ini? Langsung aja komentar di bawah. Sekian dari gue dan sampai jumpa di film berikutnya. Mungkin gue bakal bahas film Dylan atau Ipar Adalah Maut. Kita lihat aja nanti, dan seperti biasa di channel gue, Sebakan Racun.